Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Nara Podcast. Saya Nadia sebagai host yang akan menemani pagi Anda. Pagi ini kita akan membahas tentang salah satu sastrawan Indonesia yang sangat berpengaruh pada perkembangan sastra Indonesia, yaitu Sapardi Djoko Damono. Dan kali ini saya bersama Cindy sebagai seorang kritikus sastra yang sangat mengenal karya Sapardi Djoko Damono. Baik, terima kasih Nadia. Senang bisa bergabung dengan podcast Anda hari ini. Baiklah, mari kita mulai. Cindy, bisa Anda ceritakan sedikit tentang latar belakang Sapardi Djoko Damono dan bagaimana beliau menjadi sastrawan yang sangat berpengaruh di Indonesia? Ya, jadi Sapardi Djoko Damono lahir pada tanggal 20 Maret 1940 di Surakarta, Jawa Tengah. Beliau menempuh pendidikan di Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kemudian beliau menjadi dosen juga di universitas yang sama. Beliau dikenal sebagai salah satu penyair terkemuka di Indonesia dengan karya-karya yang telah diterbitkan sejak tahun 1960-an. Salah satu karya Sapardi Djoko Damono yang paling terkenal adalah puisi yang berjudul Aku Ingin. Apa yang membuat puisi ini begitu ikonik dan berpengaruh di Indonesia? Betul sekali, puisi Aku Ingin ini memang sangat terkenal dan sering dibaca dalam berbagai kesempatan. Karena menurut saya pribadi, puisi ini menggambarkan keinginan dan harapan manusia yang sangat universal, dan bahasa yang digunakan sangat indah dan menyentuh hati. Sapardi Djoko Damono juga dikenal sebagai kritikus sastra yang tajam. Bagaimana beliau memandang perkembangan sastra Indonesia pada saat itu? Jadi, Sapardi Djoko Damono sangat peduli dengan perkembangan sastra Indonesia. Beliau sering menulis esai dan artikel tentang sastra Indonesia dan memberikan kritik yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas sastra Indonesia. Apa yang membuat Sapardi Djoko Damono begitu berpengaruh di Indonesia? Dan apakah ada faktor-faktor tertentu yang membuat beliau menjadi sastrawan yang sangat dihormati? Ya, memang ada beberapa faktor yang membuat Sapardi Djoko Damono begitu berpengaruh. Seperti beliau memiliki kemampuan menulis yang sangat baik dan dapat menggambarkan perasaan pikiran manusia dengan sangat akurat. Lalu beliau sangat peduli dengan perkembangan sastra Indonesia dan selalu berusaha meningkatkan kualitas sastra Indonesia. Apakah Sapardi Djoko Damono pernah mendapatkan penghargaan sastra? Ya, beliau pernah menerima beberapa penghargaan sastra seperti penghargaan Cultural Award dari pemerintah Australia, juga hadiah anugerah puisi-puisi Putra II, tahun 1985 menerima Mataram Award dan juga menerima hadiah CEA Pride Award dan juga lain sebagainya. Terima kasih atas penjelasannya tentang Sapardi Djoko Damono. Kami harap pendengar kami bisa mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang sastrawan Indonesia satu ini. Sama-sama Nadia, saya senang bisa berbagi pengetahuan tentang Sapardi Djoko Damono. Sebelum kita akhiri podcast ini, apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada pendengar kami tentang Sapardi Djoko Damono? Pesan yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Sapardi Djoko Damono adalah sastrawan yang sangat berpengaruh dan patut dihormati. Meskipun beliau sudah wafat, beliau telah memberikan kontribusi besar pada perkembangan sastra Indonesia dan karya-karyanya masih sangat relevan hingga saat ini. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami hari ini. Kami berharap Anda telah menikmati podcast tentang Sapardi Djoko Damono. Jangan lupa untuk subscribe dan follow kami untuk mendapatkan informasi terbaru tentang podcast kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.